心相依相伴，风吹不走誓言，雨打不是浪漫，一骑苍生苦与痛，情牵天下喜与乐。一条路，千山万水，两颗心，无怨无悔。风吹不走誓言，雨打不是浪漫，一骑苍生苦与痛，情牵天下喜与乐。心相依相伴，风吹不走誓言，雨打不是浪漫，一骑苍生苦与痛，情牵天下喜与乐。一条路，千山心无怨无悔，风吹不走誓言，雨打不是浪漫，一骑苍生苦与痛，情牵天下喜与乐。明月清风相思，离与百草两颗心常相伴，你我写下爱的神话。明月清风相思，离与百草也多情。两颗心无怨无悔，你我写下爱的神话。明月清风相思。Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk perkumpulan Fujing. Wow, penampilannya luar biasa sekali dan kekompakannya ini sangat perpaduan warna dan juga gerak begitu terlihat indah. Menggunakan payung-payungnya dengan kompak dan kalau kita lihat Bapak Ibu Sobat Budaya yang hadir di malam hari ini, yang ditampilkan di depan Anda lintas generasi. Tadi ada remaja-remaja, lalu juga orang yang sudah lanjut usia tapi semangatnya luar biasa, masih mau tampil di depan Anda.
masih mau mengkreasikan satu bentuk gerak tari spesial untuk Anda dipersembahkan oleh salah satu perkumpulan yang ada di Jogja Chinese Art and Culture Center. Wow, berbicara mengenai Jogja Chinese Art and Culture Center, Ya. Ini boleh sedikit bercerita dong tentang Boleh supaya sekali. kita lebih mengenal lagi mengenai Jogja Chinese Art and Culture Center nih. Betul, Herman. perlu diketahui bahwa acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ini diselenggarakan oleh Jogja Chinese Art and Culture Center, didirikan di bulan Juli tahun 2009. Terdiri dari 14 paguyuban di dalamnya, di mana di tahun 2009 itu tahun pertama kali diadakan PBTY di Jogja. Wow, itu jadi Ya. sebagai pelopornya ya, yaitu untuk dari Jogja Chinese Art and Culture Center. Yes. Tentunya untuk 14 paguyuban yang berada di JCACC, ini ada dari paguyuban HK, Ada juga dari Perhimpunan Fucing. kemudian dari Hin An Hue Kwan, Ada dari Yayasan Bakti Loka. kemudian juga ada dari Perkumpulan Perwaci, Pasti DIY, Inti DIY, PT DIY, PUKJ, Hohabwe Yogyakarta, YPMJ, Paguyuban Marga Tionghoa Bakti Putra, kemudian ada Paguyuban Marga Huang, dan yang terakhir ada PSMTI. Dan itulah 14 paguyuban yang ada di Jogja Chinese Art and Culture Center. Boleh Bapak Ibu sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk JCACC. Ya, tentunya yang sangat solid sekali Ya. dari ke-14 paguyuban. Tentunya banyak sekali berkreasi termasuk acara hari ini, termasuk kreasi dari teman-teman dari Jogja Chinese Art and Culture Center. Tentu misi dari JCACC juga ingin untuk mengembangkan budaya yang ada di Yogyakarta, di Indonesia. Dan juga yang pasti tidak hanya untuk berbudaya dan berkesenian saja, tapi juga bersosial. Karena banyak dari 14 paguyuban yang tergabung di Jogja Chinese Art and Culture Center itu melakukan kegiatan sosial yang sungguh berdampak untuk warga Yogyakarta, Davi. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Jadi banyak sekali tentunya sumbangsi dari JCACC yang pastinya dipelopori oleh ke-14 paguyuban yang ini seperti berakulturasi dengan budaya Indonesia tentunya ya. Tentu berakulturasi. Kemarin kalau Sobat Budaya melihat ada panitia yang menggunakan batik kebaya peranakan. Itu satu bentuk akulturasi antara budaya Cina dan juga budaya yang ada di Indonesia. Akhirnya ada kebaya peranakan atau kebaya encim. Kebaya encim ya Yes. yang masuk ke Netflix itu yang terkenal Iya, itu ya. Betul. Dan Ngomongin juga soal ya, kostum ya. Ya betul. Apa tuh dia? Ada Davi? juga apa? Ya. Kostum Dan- katanya. Iya, kalau misalnya ngomongin soal kostum, kamu hari ini ganteng sekali pakai apa sih Wah, Herman? Saya itu Davi, saya itu pakai yang namanya hanfu. Hanfu. Pakaian tradisional Tiongkok dari bangsa Han. Oke. Dan ini pakaian sudah berabad-abad lamanya. Dan juga pakaian ini satu bentuk kreasi dari Tiongkok di dunia tekstil. Wow, dari Iya. jauh kamu seperti seorang kaisar. Wah bukan, saya lebih kepada Cupat Kai. Iya, agak gendut sedikit soalnya. Oke. Kalau Pangeran Tianfeng belum pantas. Iya. Kalau Davi pakai Iya. baju apa, menyamar jadi apa sih malam hari ini? Nah, ini yang saya pakai ini adalah hanfu yang sangat tren sekali di Cina ya. Oke. Ini hanfu yang tidak ketinggalan zaman dan tidak perlu jauh-jauh. Karena apa? Karena saya menyewanya langsung di Aster Dwi Persewaan. Yang mana sih mungkin hadir di sini? Kakak Aster, di mana dirimu? Mungkin yang Boleh menggunakan... berdiri dong, berdiri. Mana Kakak Aster? Yang mana? Boleh dong, beri tepuk tangan dulu dong. Boleh tepuk tangan untuk Kakak Aster, hai. Kakak Aster, hai. Ini juga termasuk salah satu melestarikan
kostum ya, Yes. budaya yang tentunya kita kenakan pada hari ini nih ya. Boleh mungkin panitia yang menggunakan hanfu di malam hari ini boleh lambaikan tangan di sekitar kita. Ada panitia menggunakan hanfu? Ada di sebelah sana yang menggunakan iya. baju kuning. Dada-dada, hai Cici. Hai, menggunakan cantik hanfu. sekali. Di sana juga kakak menggunakan hanfu Iya. berwarna pink. Hai, cantik sekali. Cantik sekali ya. Ini hanfu ini tentunya bisa kita sewa langsung di Asterdwi di @asterdwi-sewa hanfu ya. Atau bisa di nomor 0822 2026 2043 biar bisa kembaran sama panitia di malam hari ini. Iya, tapi Herman dan juga semuanya, Ya. saya nih hari ini memakai putih-putih. Wih, Ada yang cantik tahu nggak sekali. saya sedang cosplay menjadi siapa? Putih-putih cantik seperti ini kira-kira tahu nggak Davi ini jadi apa? Pak Sucin. Pak Sucin ya, kok tahu ya ternyata ya. Lebih kepada siluman ular putih. Siluman ular putih. Cantik sekali dan ini semua kita kenakan dalam rangka melestarikan budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Kita harus terus mengembangkan, kita jangan sampai lupa dengan identitas kita. Seperti tema PBTY di tahun 2020 Davi. Iya. Seni dan budaya membentuk karakter bangsa. Yes, benar sekali ya. Dan tentunya seni di hari ini juga kita dalam merayakan namanya Imlek ya. Ya. Sedikit cerita tentang sejarah Imlek boleh? Boleh dong Davi. Oke, kita sedikit menceritakan sejarah Imlek. Kata Imlek, Im artinya bulan, Lek artinya penanggalan. Nah, ini berasal dari dialek Hokkien dan juga bahasa Mandarinnya yaitu Yinli yang berarti kalender bulan atau Lunar New Year. Betul, dan setiap kali Imlek, kalau konon katanya itu ada monster, namanya Nien. Oh. Iya, dia datang yang monster ini berwujud manusia, gede, dan mau memakan manusia. Wah. Dan karena manusia sebegitu takutnya dan ingin mencari perlindungan, akhirnya mereka semua salah satunya kenapa Imlek menggunakan warna merah semua? Kenapa Herman? Karena Nien takut dengan warna merah. Oke, berarti Imlek ini identik dengan warna merah. Betul, Seperti satu. mengusir ya bala-bala ya Yes. sebagai perlambangan dari kita Mencari mengusir- keselamatan. mencari keselamatan, menjauhi hal-hal yang jahat dan juga Gong Si Fa Cai sendiri ini adalah merupakan doa yang merupakan semoga mendapatkan lebih banyak kekayaan dan juga kemakmuran. Yes, Gong Si Fa Cai. Yes, Gong Si semoga Fa Anda Cai. berkelebihan, Anda memiliki banyak cuan di tahun yang baru ini. Dan setiap kali Imlek itu selalu diadakan berdoa bersama dan juga ada kehangatan kebersamaan di dalam keluarga. Tidak hanya melulu soal menceritakan sejarah atau cerita rakyat zaman dulu. Tapi di saat Imlek itu kenapa selalu menggunakan petasan, Davi? Kenapa? Karena selain itu memeriahkan acara Imleknya sendiri, karena itu bisa mengangkat kebersamaan, petasan itu juga ditakutin oleh monster Nien ini. Nah, pastinya tadi banyak sekali hal-hal yang identik dengan Imlek, apalagi kulinernya. Waduh, Kasih itu tahu dong, dia. apa yang paling kamu kangenin dari kuliner-kuliner Imlek nih? Kuliner Imlek, kalau orang-orang pada cari daging-dagingan, makan-makan yang berlemak, saya takut kalau kolesterol. Tapi saya nggak takut kalau yang manis-manis karena di sebelah saya aja sudah ada yang manis. Tapi ada juga makanan yang manis, itu ada kue keranjang. Kue keranjang, yes. Itu Terus ada makanan apa lagi? ada manisan bentuk persegi 8. Oke. Iya, itu juga ada di sini khas. nggak ya kira-kira? Mungkin nanti bisa sambil jalan-jalan Persegi ya. 8-nya saya kurang tahu, tapi yang manis ada di sini. Iya. Diulangin lagi gombalannya. Diulangi lagi ya, masuk ya. Oke, nah untuk perayaan dari Imlek sendiri ini dimulai dari tanggal 30 bulan ke-12 dan berakhir pada tanggal 15 bulan pertama yang dikenal dengan istilah Cap Gome. Tadi juga sudah dijelaskan juga bahwa kita lakukan untuk sembahyang, Ya. terus mendoakan dan kalau misalnya untuk yang belum menikah, aduh ada apa? Ada angpau pastinya. Ada siapa yang dapat angpau banyak
tahun ini? Pasti jomblo, pasti jomblo. Dapat angpau banyak pasti jomblo. Dapat angpau ya. Jomblo dapet angpau ya. Iya. Oke. Oh dapat angpau ya, tapi sepertinya muka-muka senior Anda ya, yang angkat tangan ya. Gak apa-apa, yang penting belum menikah gak apa-apa. Gak apa-apa, dapat Karena angpau. kalau belum menikah memberikan angpau, itu dipercaya, ditakutkan, dikhawatirkan, itu bisa menghalangi untuk mendapatkan rezeki dan juga menghalangi untuk mendapatkan jodoh. Oke. Itu kepercayaan seperti itu. Tapi kalau yang sudah menikah, memberikan dari orang tua, memberikan kepada anaknya, ke keponakannya, itu satu bentuk memberikan sukacita, memberikan bentuk doa dan restu kepada anak-anaknya yang tercinta. Iya, dari wajah-wajahnya ini seperti yang pemberi angpau ya. Betul. Dan memberi angpau itu tidak hanya saat Imlek saja, Davi. Oh, saat apa aja? Masih bisa berlangsung perayaannya sampai hari ini di hari Cap Gomeh. Yang tadi dikatakan 15 hari setelah Imlek. Itu adalah puncak dari perayaan Tahun Baru Imlek, di mana semuanya berkumpul jadi satu. Kalau waktu Imleknya anak-anak datang ke tempat orang tua, biasanya orang tua di Cap Gomeh, orang tua yang datang ke tempat anak-anaknya gantian. Dan yang spesial Cap Gomeh di Indonesia, Bapak Ibu. Cap Gomeh di Indonesia itu spesial karena memiliki satu hidangan makanan tertentu. Makanan hasil akulturasi antara budaya Cina dan juga Indonesia. Apakah itu? Lontong opor Cap Gomeh. Aduh, Iya, itu karena di ngangenin Tiongkok nggak ada banget lontong ya. opor, cuman ada di Indonesia. Berarti ini sudah berakulturasi dari segi budaya, makanan, bahkan segala hal sudah berakulturasi membentuk karakter bangsa tadi ya. Betul, makanan yang berakulturasi tidak hanya lontong Cap Gomeh yang kita bisa nikmati di malam hari ini. Ada apa lagi Herman? Makanan khas Jogja, apa itu? Gudeg? Yang lain. Oke, aduh ini tebak-tebakan nih. Coba Ada yang tahu nggak? Sedikit lagi. Makanan khas? Yang ada rasa coklat, ada rasa kacang hijau. Bakpia? Yes, betul sekali. Ini juga 1 juta untuk Anda. 1 juta. Pilih 1 juta atau tirai nomor 1 Bapak? Waduh. Oh salah ya. Atau yang ada di kantong kuis saya. ya? Oh berarti Ya. bakpia ini juga sudah berakulturasi ya. Betul. Dari sononya itu kalau kita lihat kita tahu yang namanya tong jupia. Oke. Ya, tong jupia itu biasa kita makan, kita sajikan di saat perayaan hari Tiongqiu. Nah, tapi karena berakulturasi di Jogja khususnya, Jogja memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Cina. Iya. Dan pada akhirnya satu tong jupia ini menjadi makanan khas diolah lagi oleh warga Jogja menjadi bakpia. Wow, dan bakpia ini menjadi kebanggaan kota Yogyakarta sebagai oleh-oleh khas yang pastinya juga sangat diminati oleh seluruh penjuru kota. Yang pastinya kalau datang ke kota Jogja ingatnya apa? Ingatnya bakpia. Iya, bakpia sama kamu sama-sama manis. Tapi lebih manis kamu. Ya. Iya. Termasuk kamu. Dikembalin lagi. Dikembali lagi ya. Termasuk kamu ya. Apa tuh? Kamu juga sudah berakulturasi ya. Kok bisa? Iya. Casingnya cepat kayak tapi bahasanya bahasa Jawa Bahasa bisa Jawa, ya. iya betul. Saya itu cinta bahasa Jawa juga. Tahu bahasa Indonesianya kulo tresno kowe? Ini kalau aku sebut jatuhnya pernyataan nih jatuhnya. Ini kan bahasa Jawa, kita belajar bahasa. Kulo tresno jenengan. Onji, saya cinta bakpia. Saya juga cinta bakpia. Iya, oke. Iya, kalau kita biasanya gombalnya wo aini gitu kan. Nah, itu kan bisa aku tresno kowe atau juga wo xiang ni gitu. Aku merindukanmu gitu. Jago ya. Oh iya dong, semua yang tentang gombalan-gombalan gitu bisa. Nihan Piao Liang. Asik. Oke, dan pastinya nanti juga kita akan banyak sekali penampilan-penampilan luar biasa yang nanti akan ditunggu-tunggu pastinya. Nanti juga akan ada performa dari Leong ya, Barongsai. Sobat budaya yang di belakang tadi sudah lihat, wah
Ada Liong sudah lewat nih tadi. Liongnya apakah sudah lewat? Ya sudah lewat, sudah ke belakang, sudah bersiap-siap. Sudah tidak sabar dengan atraksi-atraksinya Betul ya. sekali. Masih ada penampilan-penampilan spesial yang akan disajikan untuk Anda, Sobat Budaya yang hadir di malam hari ini, termasuk tamu undangan yang kami hormati di malam hari ini. Dan kali ini akan disajikan satu tarian yang spesial khusus untuk Anda di panggung PBTY. Langsung saja, ini dia persembahan dari Helsia Dance. Untung aku fokus sisi.心想的事儿都能成，今天是个好日子，打开了家门，再迎春风。前进的光阳不能等，明天又是好日子，赶上了盛世，咱享太平。
Kita beri tepuk tangan untuk Helsia Dance. Luar biasa sekali Helsia Dance. Begitu energik dan terlihat seperti ini ya, akulturasi menggunakan ini ya, aksesoris Jawa. Aksesorisnya sesuai dengan warga lokal. Warga lokal dan juga tapi lagunya lagu-lagu Chinese. Sebuah tari kreasi yang disajikan oleh Helsia Dance menghibur kita semua di malam hari ini, mengingatkan kita soal akulturasi budaya yang dimana Indonesia tidak terbentuk dari satu atau budaya saja, tapi semuanya berkontribusi menjadi satu negara Indonesia Raya. Ya, dan tentunya banyak sekali rangkaian acara yang sudah dilaksanakan selama seminggu ini. Dan ini adalah di hari penutupan dari PBTY ke-20 di tahun 2025. Yes, setelah menyaksikan penampilan yang memukau pada hari ini, mari Bapak Ibu Sobat Budaya kita flashback apa saja yang ada di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-20 tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan pemutaran video recap of PBTY ke-20 tahun 2025. Menuju Indonesia baru yang lebih menyatu. Maka seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-20 tahun 2025 ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Resmi sudah dibuka Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-20 tahun 2025. Yang resmi tanggal 12, silakan berkunjung kita lihat banyak hal luar biasa untuk warga Yogyakarta. Iya, dan sangat senang untuk nontonnya karena ini jujur pertama kali untuk kita nonton terkait dengan acara Pekan Budaya ini. Sangat menarik dan sangat seru. Ini kan baru pertama kali, kirain cuma pentas biasa aja, ternyata dari itu meriah banget dan benar-benar nggak expect kalau bakal semeriah itu gitu acaranya. Dan mungkin pesannya ini acara ini sangat bagus gitu untuk jadi acara yang tahunan gitu, dan harapannya kami bisa datang lagi ke sini pada tahun selanjutnya. Bagus, merakyat, dan kedepannya mungkin setiap tahun diadakan mungkin lebih baik lagi. Sangat baik, sangat seru. seru, asik, dan gokil. Wah, acaranya sangat ramai. Jarang-jarang, walaupun kami juga bukan asli Jogja ya, anak perantau ya. Jarang-jarang ada acara seperti ini dengan sangat toleransinya sangat mantap juga. Pokoknya jos. Selamat sore Sobat Budaya sekalian. Selamat datang di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2025 hari kedua. Setiap tahun ini pasti akan selalu asik dan seru ya, dan juga selalu pasti ada sesuatu yang baru dalam setiap snack-snacknya, jajarannya selalu asik. Dan aku tahu event ini itu ya karena mungkin aku udah orang Jogja, jadi pasti tahu event ini. Siapa sih yang nggak tahu BBTY? Itu harapannya semoga tiap tahunnya terus berkembang, baik setiap tenda-tenda makanannya, dan terus jadi destinasi juga yang bisa membangun UMKM dan juga terus berkembang. Keren! It was so great. The performances were so captivating, and the artists were so talented. We were just walking by and we heard loud noises and music and commotion. The next minute we're eating amazing food and seeing an amazing show. We're Australian, and we hope more Australians know about this, and more people from abroad will come to Yogyakarta and see this amazing event. Tremendous. Hari ketiga PBTY ke-20
saya Taufik Akbar, perwakilan dari Madidista Indonesia, dan saya berasal dari regional Yogyakarta. Sekarang kita akan melaksanakan gathering nasional, dan alhamdulillah PBT dan Gathering Nasional Madidista Indonesia telah berkolaborasi luar biasa sekali. Harapannya PBT di kemudian hari tetap ingin berkolaborasi dengan komunitas, dengan fanbase atau dengan UMKM yang ada di Yogyakarta. Kami juga dari Gathering Nasional pasti akan ada terus setiap 4 tahun sekali, dan semoga selalu disupport oleh PBTY Yogyakarta. Terima kasih. Oke, ini luar biasa sekali buat kami. Mungkin sering nonton konten-konten kami di Diodoran, jadi kami supporting buat PBTY tahun 2025 ini luar biasa. Wah, aku sampai dari jam 4 sampai malam itu, ramenya. Jadi excited nih di tahun-tahun yang akan datang itu akan ada surprise apalagi. Makasih banyak PBTY udah ngasih kami tempat, udah menjadi satu sejarah gitu. Pertama kali saya jualan bersama teman-teman di Shop Kaldu Sapi Patronam. Thank you banget. Semblidut. Sawadikap. Semblidut. Ya kalau aku sih tiap tahun datang. Tiap tahun tuh pasti datang, dan memang istilahnya kan kalau cari masakan yang temanya B2 yang terkonsentrat di satu tempat kan susah kalau di Jogja. Kalau di Surabaya kan ada yang namanya Pasar Atom, di Jogja kan nggak ada tuh. Nah, jadi aku lumayan seneng kayak gini karena tiap tahun pasti datang. Dan mudah-mudahan kedepannya mungkin variasinya bisa diperbanyak yang makanan B2. Karena kan ini cuma satu gang nih, ya kan? Kan ada, kalau nggak salah ada lebih dari 5 gang, tapi kan yang jual B2 kan terkonsentratnya di sini. Nah, kalau bisa mungkin agak diperbanyak sama jenisnya mungkin agak banyak, tapi kurang lebih aku seneng. Terus tadi ada wayang juga, wayang tangan yang pakai tangan dulu ya kan, yang nyeritain tentang Sun Gokong kalau nggak salah. Itu juga ya seneng lah, ngingetin kayak zaman kecil lah nonton kayak gitu. Budaya yang hadir di hari ke-5 PBTY 2025. Sejauh ini sih kita di awal itu kita bawa 1.700, dan ini masih ada sisa, jadi kita buat terus lagi aja. Untuk harapannya ke depannya PBTY ini berjalan terus karena antusiasmenya juga bagus banget. Buat secara budayanya juga bagus banget. Oke, sukses selalu PBTY. The atmosphere is very fun, and there's a lot of people, so a little bit busy, but because of the lot of people, we can feel very happy or fun. Yeah, that's it. It's my first time to join the Chinese event, so I'm so interested in this event. We have arrived yesterday to Yogyakarta, and we found this event that we think is really interesting because are different of type of food, and I think that you can try a lot of different like vegetarian, meat, vegetables, and I think it's a really good place to enjoy and have fun with your friends, family, and knowing new cultures for us, for example. Yeah, thank you. Welcome to PBTY. Tenang lele malam-malam. Cakep, PBTY sudah hari ke-6. Tangan untuk kita semua. We just crossing the night market, and we saw the event, and we saw a lot of like Chinese lantern and about many things about the Chinese Lunar New Year, and I think it's really cool and a little bit culture shocking because we're not expected to see a lot of Chinese things in Georgia. I saw a zoo beside a big stage. They have a snake, and we both scared of snake, so it's cool. Rame pol dibanding tahun-tahun kemarin. Nah, ini pertama kalinya kesini jadi seru.
Pokoknya asik banget karena tahun ini tuh ada banyak makanan viral juga yang baru dan kayaknya ini untuk tahun ke tahun tuh harus ada deh. Ada juga halal food dan non halal juga banyak disediain di sini. Pokoknya kalian nggak boleh ngelewatin kulineran yang ada di sini. Dipanjangin lagi makanannya, banyakin lagi kalau seluruh Nusantara, mancanegara boleh. Itu bakal menjadi tambah seru. PBTY mantap. Itu tadi dia momen kebersamaan dari PBTY ke-20 tahun 2025. Wow, luar biasa sekali keseruan selama beberapa hari dari awal begitu megah. Kemudian di hari-hari selanjutnya tidak ada yang ini nih ya, semuanya ramai sekali ya dari hari awal sampai hari ini. Betul, selalu ramai di area panggung utama, selalu ramai di area jajan-jajanan juga semuanya ramai. Di area rumah budaya juga pada ngantri untuk dibacakan peruntungannya. Ya, dan tentunya pengunjung bukan hanya dari warga Yogyakarta, dari luar kota hadir, bahkan sampai dari Cintanya langsung hadir di sini ya. Mancanegara kumpul semua di Indonesia. Ada bule juga dan mereka menikmati ambience dari acara PBTY ke-20 ini. Dan selama 6 hari berlangsung, selalu yang paling ramai, yang selalu paling diminati oleh sobat budaya, ya kurang lebih seperti ini. Sampai di samping mencoba untuk melihat, di belakang penuh, kalau kemarin bahkan sampai di depan ramai semua. Itu hanya untuk menantikan satu pertunjukan yang ini, Davi. Iya, tapi ini ada pertunjukan bukan pertunjukan biasa tetapi pertunjukan luar biasa. Cakep. Kenapa? Kenapa tuh? Karena untuk Liong yang satu ini adalah Liong emas. Karena sudah memenangkan di perlombaan yaitu di PON ke-21. Ini dia ada Naga Fobi juara 1 PON ke-21. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangannya dulu dong. Yang kemarin baru aja memenangkan ya juara 1 di Sumatera Selatan ya PON-nya ya. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Betul. Oke. Semuanya hadir disajikan untuk Anda. Juaranya hadir di depan Anda spesial di penutupan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-20 tahun 2025. Iya, jadi bersiap-siap untuk warga Yogyakarta menyaksikan langsung performance dari Liong Naga Fobi juara 1 PON ke-21. Mari kita sambut bersama, ini dia Naga PON DIY.
首新年歌谣 ，Happy 就跟着跳，新年记得大声笑，拿多多红包。哦，新年又来到，浓浓的过去了，呼啦啦啦 Lucky 到，我家最热闹，看孩子都长高，大人们都变老，一桌满满的菜肴，团聚在今宵，说声新年好。我3位朋友，祝虎猴新一年也需要多留神，属龙属马。桃花旺，属鸡属狗，运势加以上言论只供参考，别太认真，祝你新年万事如意我先跑。不管过去多不好，新的一年要更好。大事就应该花小，小事就别再计较，有舍有得有福报。哦，新年又来到，浓浓的过去了，呼啦啦啦 Lucky 到，根本最热闹，唱首新年歌谣。新年记得大声笑，拿多多红包。哦，新年又来到，浓浓的过去了，呼啦啦啦 Lucky 到，我家最热闹，看孩子都长高，大人们都变老，一桌满满的菜肴，团聚在今宵，说声新年好。浓浓的过去了，呼啦啦啦 Lucky 到，根本最热闹，唱首新年歌谣 ，Happy 就跟着跳，新年记得大声笑，拿多多红包。哦，新年又来到，浓浓的过去了，呼啦啦啦 Lucky 到，我家最热闹，看孩子都长高，大人们都变老，一桌满满的菜肴，团聚在今宵，说声新年好。Luar biasa sekali All Star. 40 barongsai menyerang pesta kita di malam hari ini dan kita akan menutup rangkaian PBTY ke-20 tahun 2025 bersama dengan Barongsai All Star. Dan tentunya maka izinkan kami untuk mengundang ke atas panggung Ketua Umum JCACC beserta seluruh Ketua Paguyuban di Yogyakarta, juga kepada PJ Wali Kota dan jajarannya, Forkompinda DIY, Forkompinda Kota Yogyakarta, kemudian juga Forkom Pintren, dan juga seluruh perwakilan sponsor PBTY 2025. Disilakan kepada para Ketua Umum JCACC beserta seluruh Ketua Paguyuban yang ada di Yogyakarta. Kami mohon untuk berkenan naik ke atas panggung, mengabadikan momen luar biasa tentunya bersama dengan Barongsai All Star. Dan tentunya di kesempatan kali ini masih juga bersama dengan pemenang dari PON tahun 2024 lalu. 今年全部买淘宝，今年要带哪一条？当然越粗的越好，我怕他们看不到。哎呀，恶心嘞！突然有不好预兆，姨妈骨折就快到。阿 boy 不会叫人聊，阿哥男朋友多高？车子房子有几套？哦，新年又来到，浓浓的过去了，呼啦啦啦 Lucky 到，根本最热。 Kami undang untuk maju ke atas panggung Ibu Elin Subianti untuk dapat bergabung bersama untuk menutup rangkaian acara di malam hari ini. Kepada Ibu Elin Subianti, disilakan untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kita akan memberikan momen luar biasa di kesempatan kali ini dan tentunya sebuah kebersamaan bersama dengan PBTY ke-20 di tahun 2025. Sekali lagi kita ucapkan Gongsi Fajai. Semoga banyak keberkahan di tahun 2025 bersama kita semua dan tentunya bersama dengan seluruh warga Yogyakarta. Dan maka
kesempatan kali ini telah diserang oleh Barongsai All Star. Baik, dan tentunya tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi warga Yogyakarta boleh mana tepuk tangannya. Dengan ini berakhirlah sudah Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-20 tahun 2025. Saya Herman Yosef. Dan saya Adinda Davi mengucapkan Gong Si Fa Jai. Sukses selalu di tahun 2025. Sampai jumpa di PBTY 2026. Andam! 唱首新年歌谣。